Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas dan mempresentasikan perlawanan rakyat Riau dan Cina terhadap kolonial VOC. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri, Teresia Clarissa Chandra. Anggota kelompok saya ada Amelia Rahmi Ansari, Dina Rizvianti, Jihan Kamila, Muhammad Arif Rahman, dan Reza Alfarobi. Di makalah dan presentasi kali ini, saya akan memberi garis besarnya. Di sini kita akan membahas perlawanan rakyat Riau terhadap VOC, latar belakangnya, kemudian berhentinya kapan, penyebabnya apa, begitu juga dengan perlawanan rakyat Cina terhadap VOC, dan diakhiri dengan kesimpulan. Adapun latar belakang dari perang atau perlawanan, perang adalah permusuhan, suatu peristiwa yang bersejarah di kehidupan dan peradaban manusia di muka bumi ini. Penyebab perang ini terjadi karena adanya perselisihan antara kedua belah pihak yang tidak ada yang mau mengalah. Perang ini pun sering terjadi karena ketidaksalahpahaman di mana itu bisa terjadi di antara pertentangan atau perselisihan. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa penyebab rakyat Riau dan Cina terhadap VOC? Yang kedua, siapa saja tokoh yang terlibat dari perlawanan Riau dan Cina? Yang ketiga, mengapa kejadian ini bisa terjadi? Dan yang keempat, kapan awal dan berakhirnya perlawanan Riau dan Cina terhadap kolonial VOC? Adapun latar belakang dari perlawanan Riau terhadap VOC, yaitu pada era kolonialisme, Belanda dibentuklah suatu kongsi dagang yang bernama VOC. Suatu kongsi dagang yang memonopoli dagang dari hasil bumi Nusantara. Di balik itu, rakyat Indonesia tidak terima atas keserakahan VOC tersebut. Sehingga terjadilah perang di mana-mana, salah satunya adalah rakyat Riau. Mereka tidak terima atas monopoli yang dilakukan Belanda, sehingga mereka melakukan genjatan senjata yang sering disebut dengan Rakyat Riau Angkat Senjata. Saya Jihan Kamila akan menjelaskan tentang penyebab perlawanan Riau terhadap VOC. VOC ingin memonopoli Kepulauan Riau dan memecah belah kerajaan Riau menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, dan Kampar. Disebutkan buat 1673 Masehi, VOC menawarkan perjanjian kepada Kesultanan Johor Riau untuk bergabung dalam satu kekuatan untuk mengusir Portugis. Arogansi VOC di Malaka mulai terlihat ketika VOC mendirikan benteng-benteng yang dilengkapi dengan berbagai senjata. VOC juga melakukan intimidasi terhadap beberapa kesultanan kawasan Selat Malaka, terutama di wilayah Riau dengan membuat perjanjian untuk memonopoli perdagangan di Selat Malaka. Lalu terdesak dengan tindakan semena-mena VOC, tindakan dari VOC inilah yang mengundang Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah yang merupakan raja dari Kesultanan Siak Sri Indrapura geram dan melakukan perlawanan. Reza Alfarobi, saya ingin membacakan bagian mulainya perlawanan rakyat Riau dan perlawanan rakyat Cina. Yang pertama, mulainya perlawanan rakyat Riau terhadap VOC. Riau pada sekitar abad ke-17 sampai 18 Masehi adalah pelabuhan dagang di kawasan Selat Malaka yang sangat menjanjikan. Banyak kapal dagang internasional yang melintas di Selat Malaka dengan tujuan singgah maupun berdagang. Letak yang strategis ini tersebut menyebabkan timbulnya keinginan dari bangsa barat untuk menguasai kawasan Malaka. VOC memulai taktik penguasaan di Selat Malaka dengan berusaha mengusir Portugis dari kawasan tersebut. Salah satu contohnya, perlawanan Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah memimpin rakyat untuk melawan VOC. Namun, serangan tersebut dapat digagalkan dengan sistem pertahanan benteng milik VOC yang berlapis. Untuk mengakali pertahanan VOC tersebut, Sultan Siak mengatur siasat tipu daya. Siasat tersebut disebut dengan siasat hadiah sultan karena Sultan Siak berpura-pura memberikan hadiah kepada VOC untuk bisa berdamai. Saat perundingan berlangsung, Sultan Siak memberikan kode kepada pasukannya untuk membunuh pasukan VOC dan membakar loji atau bangunan VOC. Siasat hadiah sultan berhasil dan membawa kemenangan bagi pihak Sultanan Siak. Meskipun begitu, kekuasaan VOC di Malaka belum bisa dikalahkan sepenuhnya. Perang antara VOC dan Siak kembali berlanjut pada tahun 1751. Muhammad Abdul Jalil memimpin perang melawan VOC, menggantikan ayahnya yang telah meninggal. Dalam buku sejarah Kerajaan Siak, karya Oka Nizami Zamil disebutkan
bahwa pasukan Siak menyerang Pulau Guntung dengan diperkuat kapal perang Harimau Buas pada tahun 1752 sampai 1753, sehingga pada saat perang antara rakyat Riau dan POC terjadi sangat sengit. Pada saat perang tersebut, POC mendatangkan bantuan dari Cina dan sekutunya, sehingga pada saat itu rakyat Riau ditarik mundur untuk merundingkan strategi perang baru. Sehingga dalam perundingan tersebut didapatlah suatu ide berpura-pura mengajak POC untuk berdamai. Sehingga pada saat perundingan damai dengan POC tersebut, kesempatan rakyat Riau untuk memukul habis petinggi-petinggi POC. Akhirnya rakyat Riau mendapatkan kemenangan terhadap POC walaupun belum berhasil menyisihkan atau mengenyahkan POC dari Malaka. Kesimpulan, perang antara rakyat Riau dengan POC terjadi sangat sengit. Pada saat perang tersebut, POC mendatangkan bantuan dari Cina dan sekutunya. Sehingga pada saat itu, rakyat Riau ditarik mundur untuk menundingkan strategi perang baru. Sehingga dalam perundingan tersebut didapatlah suatu ide untuk berpura-pura mengajak POC berdamai. Sehingga pada saat perundingan damai dengan POC tersebut, rakyat Riau berkesempatan untuk memukul habis para petinggi POC. Pada akhirnya, rakyat Riau mendapatkan kemenangan dari POC. Adapun latar belakang dari perlawanan Cina terhadap VOC. Orang Cina datang pada abad ke-5 dan sudah mengadakan hubungan dagang ke Pulau Jawa. Pada masa kerajaan-kerajaan, banyak pedagang Cina yang tinggal di Indonesia, di daerah pesisir, dan bahkan banyak juga yang menikah dengan penduduk Jawa. Pada masa VOC, banyak juga orang Cina yang datang ke Jawa. VOC sengaja mendatangkan orang Cina karena untuk mendukung ekonomi. Tidak semua orang Cina yang datang adalah orang kaya. Di antara mereka ada golongan yang miskin. Tentang penyebab perlawanan rakyat Cina terhadap VOC. Ketika masa pemerintahan VOC, masih banyak orang Cina yang datang ke Pulau Jawa. Kedatangan orang-orang Cina ini disuruh oleh VOC agar mereka bisa mendukung kemajuan ekonomi yang ada di Pulau Jawa. Sayangnya tidak semua dari orang Cina itu mempunyai modal untuk bisa mendukung kemajuan ekonomi VOC. Akhirnya untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina yang datang ke Batavia, VOC mengeluarkan sebuah ketentuan. Ketentuan itu berisi bahwa orang-orang Cina yang tinggal di Batavia harus punya surat izin tinggal atau permisi briefcase. Masyarakat biasa memanggilnya dengan surat pas. Jika masyarakat tidak punya surat ini, maka mereka akan ditangkap dan dibuang ke wilayah Ceylon atau Sri Lanka. Di sana mereka akan dipekerjakan di kebun pala milik VOC. Ada juga pilihan lain, yaitu dikembalikan ke wilayah asalnya, yaitu Cina. Mereka diberi waktu selama 6 bulan untuk bisa mendapatkan surat pas itu. Itulah awal mula pemberontakan orang Cina kepada VOC. Saya Muhammad Arif Rahman ingin membacakan perlawanan rakyat Cina. Mulanya perlawanan etnis Tionghoa Cina melawan VOC. Etnis Tionghoa di Nusantara telah mendiami pesisir pantai Jawa jauh sebelum kedatangan VOC. Mereka tersebar di berbagai daerah di Nusantara seperti Semarang, Surabaya, dan Sunda Kelapa sejak masa kerajaan Hindu-Buddha Nusantara. Ketika awal VOC datang di Nusantara, etnis Tionghoa pun menjalin hubungan baik dengan mereka. Hubungan baik antara VOC dan etnis Tionghoa berubah memanas ketika Johannes Kamhuijs menjadi Gubernur Jenderal VOC pada 1984. Kamhuijs mengeluarkan kebijakan untuk membatasi masuknya orang Tionghoa ke Batavia. Dalam buku Tionghoa di Batavia dan Huru Hara 1740-2010, karya Johannes Vermeulen menyebutkan bahwa penyebab terbitnya peraturan pembatasan orang Tionghoa. Hal ini dilakukan karena meningkatnya gerombolan Tionghoa di Batavia yang melakukan tipuan kasar, pencurian, penipuan, dan tindakan kasar lainnya. VOC pada tahun 1727 juga memulangkan beberapa etnis Tionghoa yang dianggap merugikan. Pada masa-masa itu, jumlah bangsa Tionghoa di mata VOC makin tak terkendali dan jadi masalah serius, karena kebanyakan adalah pengangguran. Ujung dari rasa frustasi orang-orang Belanda itu, pada 25 Juli 1740, Baron van Imhoff, anggota Raad van Indi, Dewan Hindia, memerintahkan orang-orang Cina pengangguran di sekitar Batavia dikurung. Tanpa peduli mereka memiliki surat jalan atau tidak. Gubernur Jenderal Adrian Falkenir akhirnya mengeluarkan perintah resmi untuk membunuhi orang-orang Cina pada 10 Oktober 1740. Semua orang Tionghoa yang telah ditahan atau sedang terluka juga dibantai, sedangkan harta-harta mereka dirampas. R.P. Suyono dalam bukunya yang berjudul Seks dan Kekerasan pada Zaman Kolonial 2005
Pembantaian itu berlangsung selama 3 hari. Sekitar 10.000 orang tewas dan sekitar 600 hingga 700 rumah terbakar. Orang-orang Tionghoa yang tersisa tak tinggal diam. Mereka memberontak, daerah Tangerang jadi sasaran, tetapi mereka bisa dihalau. Tionghoa pemberontak itu bergerak ke arah timur. Pemberontakan meluas ke Semarang, Demak, Jepara, Rembang, dan Surabaya. Pos-pos VOC jadi sasarannya. Pemberontakan itu dikenal sebagai geger pecinan. Pemberontakan itu bisa dibilang cukup besar, jauh lebih masif dibanding pemberontakan PETA di Blitar pada 1945. Itulah kenapa sekarang di Taman Mini Indonesia Indah (TMI) berdiri Monumen Heroik Laskar Tionghoa Lasem. Pengakuan dari pemerintah Republik Indonesia pada perlawanan kaum Tionghoa ini adalah wajar. Meski ada juga pihak-pihak yang tak senang. Sunan Kuning dan pasukannya menyerahkan diri pada September 1973. Hal tersebut dikarenakan Sunan Kuning dan pasukannya terdesak dan terpisah dari kapitan sepanjang di daerah Surabaya. Pada akhirnya, Sunan Kuning dan pasukannya diasingkan menuju Sri Lanka setelah beberapa hari ditahan di Surabaya. Selanjutnya, perang antara rakyat Cina dengan POC terjadi akibat Gubernur Jenderal baru yang memberikan kebijakan untuk membatasi masuknya orang Tionghoa ke Batavia. Kebijakan ini diberlakukan karena meningkatnya gerombolan Tionghoa yang melakukan tipuan kasar, pencurian, penipuan, dan tindakan kasar lainnya. POC juga memulangkan beberapa etnis Tionghoa yang dianggap merugikan. Banyaknya orang Cina yang pengangguran di Batavia akhirnya dikurung. Bahkan orang-orang Cina yang kaya dibunuh dan harta mereka dirampas. Orang-orang Tionghoa yang tersisa tak tinggal diam. Mereka memberontak. Pos-pos POC jadi sasaran pemberontakan yang cukup besar pada waktu itu. Atas perintah salah satu raja yang mendukung pihak Cina, mereka membuat perjanjian damai dengan POC. Akhirnya, pihak Cina tidak lagi melakukan pemberontakan terhadap POC. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam penulisan nama di makalah ataupun lain sebagainya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.